close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziza Sofiatul Rahmah, mahasiswi semester 3 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua materi logika mengenai kerancuan berpikir relevansi. Perlu kita ketahui bersama sebelumnya bahwa kerancuan berpikir itu adalah ketidakdisiplinan manusia dalam menyusun argumentasi, sehingga menyebabkan ketidaklogisan, salah arah, dan menyesatkan. Sedangkan untuk kerancuan berpikir sendiri sebenarnya banyak macamnya. Ada kerancuan berpikir bahasa, ada kerancuan berpikir relevansi, kerancuan berpikir argumentasi, ada kerancuan berpikir oversimplifikasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan khusus tentang kerancuan berpikir relevansi. Nah, kerancuan berpikir relevansi itu merupakan kerancuan pada suatu argumen, dan argumen di sini adalah serangkaian pernyataan yang mana di situ terdiri dari premis dan kesimpulan. Jadi kerancuan relevansi itu adalah kerancuan pada argumen yang mana premis-premisnya atau landasan yang digunakan untuk membenarkan suatu kesimpulan itu sebenarnya tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan kesimpulan yang dihasilkan, sehingga memunculkan suatu kerancuan atau ketidaklogisan dalam berpikir. Nah, kerancuan berpikir sendiri ada banyak macamnya. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai macam-macam dari kerancuan berpikir relevansi. Yang pertama ada ignoratio elenchi atau konklusi yang tidak relevan. Ignoratio elenchi terjadi jika argumen yang mendukung kesimpulan tertentu diarahkan untuk membenarkan kesimpulan yang lain. Maksudnya apa? Jadi di sini itu seakan-akan membuktikan suatu perkara, tetapi sebenarnya membuktikan perkara lain yang tidak ada hubungannya. Misalkan contoh, pada suatu perkuliahan dosen itu mengakhiri perkuliahan. Nah, di situ ada yang berpendapat bahwa begini, tidak efektif jika saat kuliah mahasiswa itu lelah dan letih atau lesu, sehingga sebaiknya pulang untuk istirahat dan menjaga otak agar tetap refresh, agar tetap segar. Padahal sebenarnya di situ dosen mengakhiri perkuliahan karena ada kepentingan. Itu adalah contoh dari ignoratio elenchi. Kemudian yang kedua ada argumentium et baculum atau suatu kerancuan yang merujuk pada kekuatan. Bagaimana maksudnya? Kerancuan ini itu didasarkan pada kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan yang memaksakan agar sebuah kesimpulan itu diterima dan disetujui. Jadi di sini mengandalkan kekuatan yang dimiliki. Contohnya bagaimana? Contohnya ada seseorang yang mengatakan begini, sebelum kamu menghukum saya, hendaknya kamu itu tahu dulu siapa saya. Saya itu adalah pewaris tunggal, pewaris tahta tunggal pemilik perusahaan ini. Jadi dia itu mengunggulkan kekuatan yang ia miliki untuk membenarkan sebuah kesimpulan. Ini contoh dari argumentum et hominem. Kemudian yang ketiga ada argumentum et hominem. Nah, argumentum et hominem di sini adalah suatu kerancuan yang merujuk pada kelemahan pihak lain. Argumentum et hominem sendiri dibagi menjadi dua, ada abusive dan ada circumstantial. Yang perbedaan antara abusive dan circumstantial di sini apa? Yang abusive itu adalah kerancuannya itu menyerang seseorang dengan menyerang pada kelemahannya, jadi lebih mengarah kepada mengejek dan mencela. Jadi tapi sebenarnya kelemahannya yang diserang ini tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang atau yang ingin dibuktikan. Contohnya, Bapak ini tidak pantas menjadi dosen. Tulisan Bapak jelek sekali. Itu sangat tidak bisa diterima karena di sini antara menjadi dosen dengan tulisan jelek itu sebenarnya tidak ada hubungannya begitu. Kemudian yang kedua adalah circumstantial. Yang circumstantial ini bagaimana? Circumstantial ini adalah suatu kerancuan yang mana di situ lebih menyerang kepada kondisi atau keadaan
orang ketika itu. Jadi bukan mencela atau mengejek, tetapi lebih menyindir secara halus. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Pria sejati itu selalu pria sejati itu seharusnya selalu memahami kebutuhan orang yang dicintainya. Itu lebih menyindir secara halus, jadi tidak mengejek. Itu perbedaan antara abusive dan circumstantial. Yang keempat ada argumentum et ignorantium, atau kerancuan yang didasarkan pada benar atau salahnya suatu perkara. Kerancuan ini terjadi ketika sesuatu hal itu dinyatakan benar semata-mata karena belum terbukti bahwa perkara itu salah, atau sebaliknya, perkara tersebut dinyatakan salah semata-mata karena memang belum dibuktikan bahwa kalau perkara itu benar. Contohnya bagaimana? Misalkan ada yang mengatakan begini, apakah setan itu ada? Setan itu tidak ada karena saya tidak pernah melihatnya. Padahal sebenarnya setan itu adalah suatu perkara yang gaib yang memang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang memiliki kemampuan atau memiliki kelebihan. Itu adalah salah satu contoh kerancuan argumentum et ignorantium. Kemudian yang kelima ada argumentum et misericordiam, yang mana di sini mencampur dengan perasaan agar menjadi iter. Maksudnya bagaimana? Kerancuan ini itu terjadi jika rasa kasihan itu diduga untuk mendorong diterimanya atau disetujuinya suatu kesimpulan. Jadi tadi kan ada yang mengandalkan kekuatan, kalau ini mengandalkan kepada rasa kasihan atau belas kasihan atau rasa iba. Contohnya apa? Pak, dulu saya mohon angkat saya menjadi angkat bapak ibu karena saya sudah sebatang kara. Atau ada contoh lain begini, saya mohon keikhlasan Pak dosen untuk meluluskan saya di mata kuliah logika ini karena saya sudah 5 kali mengulang mata kuliah ini dan saya hampir drop out, seperti itu. Nah itu jadi lebih mengandalkan kepada rasa kasihan atau rasa iba. Kemudian yang keenam, argumentum et populum. Argumentum et populum ini sering dipakai dalam propaganda. Ini rancu, sebab apa? Argumen ini disusun dengan maksud untuk menggugah perasaan atau emosi. Jadi ini lebih kepada menggugah perasaan pada massa. Misalkan apa? Menunjukkan pada semua orang bahwa dia itu ditahan di penjara karena sebagian besar orang di sekitarnya itu menuduhnya pencuri. Jadi lebih kepada menggugah emosi publik. Itu argumentum et populum. Kemudian yang ketujuh ada argumentum et verecundiam. Kerancuan ini terjadi jika usaha untuk memperoleh pembenaran atau dukungan atas suatu kesimpulan itu dilakukan dengan jalan mendasarkan diri pada kewibawaan orang yang terkenal. Misalkan apa? Ini sering digunakan pada iklan-iklan. Misalkan iklan shampoo. Nah, kemudian dia mengatakan saya ingin beli shampoo itu karena apa? Karena Agnes Monica memakainya. Jadi didasarkan kepada kewibawaan orang yang terkenal. Kemudian yang kedelapan ada false cause atau kausa palsu. Kausa palsu ini adalah suatu argumen yang secara tidak tepat menyatakan adanya hubungan kausal antara dua hal atau lebih, karena pada dasarnya hubungan kausal pada perkara tersebut itu tidak ada. Contohnya, sejak Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris, ekonomi di Inggris itu menjadi krisis. Nah, kemudian disimpulkan jadi wanita itu memang penyebab krisis. Itu tidak bisa disimpulkan begitu karena sebenarnya itu tidak ada hubungan kausal di situ. Kemudian ada yang ke-9, complex questions atau pertanyaan majemuk. Kerancuan ini terjadi jika diajukan sebuah pertanyaan majemuk tetapi kemajemukannya itu tidak diketahui atau dikabulkan, dan untuk pertanyaan tersebut hanya menuntut satu jawaban. Misalkan contoh, apakah engkau sudah menghentikan kebiasaan menyusui istrimu? Itu contoh dari complex question. Kemudian yang terakhir ada petitio prinsip. Di kerancuan berpikir yang terakhir ini, apa yang semestinya menjadi kesimpulan itu dipakai untuk membuktikan suatu kesimpulan. Jadi di sini tuh penalarinya tuh melingkar, muter-muter, tidak menjelaskan apapun, dan ada asumsi-asumsi yang tersembunyi. Misalkan apa? Membolehkan tiap orang berkebebasan dalam menyatakan pendapat tanpa batas, secara umum akan baik bagi negara, sebab akan mengkondusifkan kepentingan masyarakat,
bahwa setiap individu mempunyai kebebasan tanpa batas. Jadi istilah premisnya itu sebenarnya adalah suatu kesimpulannya. Itu petitio petitio. Nah, itulah beberapa macam dari kerangka berpikir relevansi. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa kalian pahami, bisa bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.